Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia. Nama ini terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, memasuki Pancasila yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya, sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui adanya Tuhan. Ini merefleksikan bahwa Indonesia pada umumnya merupakan bangsa yang religius. Islam memandang sila pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam, bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenankan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dalam Al-Quran dinyatakan secara gamblang dan jelas dengan pernyataan tidak ada paksaan dalam agama. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yakni janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam, karena sesungguhnya agama Islam itu sudah jelas, terang dan gamblang dalil-dalil dan bukti. Untuk itu tidak perlu memaksakan seseorang agar memeluknya. Bahkan Allah lah yang memberinya hidayah untuk masuk Islam, melapangkan dadanya dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan sukarela dan penuh kesadaran. Selanjutnya, sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Pancasila, prinsipnya menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Keadaban dan keadilan menurut Islam adalah bagian inti dari risalah atau ajaran. Islam adalah tradisi perdamaian dan harmoni. Harmoni adalah ta'aluf, yakni keakraban, kekariban, kerukunan dan kemesraan, dan saling pengertian. Sehingga berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan yang dikembangkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, mengakukan kesukuan atau kedaerahan, melainkan kebangsaan yang berkekeluargaan antar bangsa-bangsa. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang dan binatang-binatang kolaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa. Yang selanjutnya adalah sila 3, sila persatuan Indonesia.
Dalam hal ini sejalan dengan konsep Pancasila, karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan. Manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud ialah persaudaraan universal, di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas etnis, dan agama yang dipeluk. Nilai persaudaraan jelas sekali disuratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, dan umat manusia adalah umat yang satu. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa seorang mukmin terhadap mukmin lain itu diibaratkan dengan sebuah bangunan yang saling menguatkan di setiap bagian yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Selanjutnya adalah sila keempat. Sistem kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa ini sejatinya sesuai dengan pesan Islam. Sila keempat ini menekankan pada pentingnya kehidupan yang dilandasi dengan musyawarah yang selaras dengan nilai luhur dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Musyawarah adalah suatu sikap bijak yang diambil dalam menyelesaikan masalah. Hasil musyawarah merupakan sebuah kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep penyelesaian masalah dalam Islam dikenal dengan istilah syura atau musyawarah. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok dari kemanusiaan, simbol persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dijelaskan dengan lebih rinci lagi dalam tafsir Jalalain, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil, bertauhid, yaitu bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya, dan berbuat kebaikan, menunaikan fardu-fardu atau hendaknya kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis, memberi yaitu suatu bantuan kepada kaum kerabat, family. Mereka disebutkan secara khusus di sini sebagai pertanda bahwa mereka harus dipentingkan terlebih dahulu, dan Allah melarang dari perbuatan keji, yakni zina, dan kemungkaran menurut hukum syariat, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan dan permusuhan, menganiaya orang lain. Lafal Al-Baghi disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda bahwa ia harus lebih dijauhi, dan demikian pula halnya dengan penyebutan lafal Al-Fahsya. Dia memberi pengajaran kepada kalian melalui perintah dan larangannya agar kalian dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Sila ini telah sesuai dengan ajaran Islam yang memuat sebagai konsep keadilan, baik adil bagi diri sendiri maupun adil terhadap orang lain, sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum berpindah ke video lain, agar subscribe video ini dan like dan komen, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.